Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah. Pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan, tidak ada investasi kekayaan yang lebih penting dan lebih berharga dalam hidup dan kehidupan kita kecuali kita menempatkan diri menjadi hamba yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, yang mampu menempatkan dirinya untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Maka nilai rukuk dan sujud kita yang kita lakukan, diringankan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh, sungguh ini kekayaan yang tidak bisa disejajarkan meskipun dengan dua dunia. Dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Allah mengingatkan ini di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-18. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Adapun orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, orang yang rukuk dan sujud, mengabdi beribadah kepada Allah, itulah orang yang husna. Berapa nilai kebaikan husna? Dijelaskan di lanjutan ayat ini di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-18 tadi. Walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang-orang yang dalam hidupnya semau-maunya tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, memilih jalan kehinaan, menjauhkan diri dari jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Sekalipun dia kaya raya, seluruh isi dunia dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah. Seluruh isi dunia dia kuasai, tapi dia tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Maka jangankan seluruh isi dunia, Allah masih melanjutkan di ayat itu, wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Kalau kurang satu dunia, aku tambah lagi dengan satu dunia. Kekayaannya meliputi dua dunia, tapi dia tidak rukuk dan sujud kepada Allah, maka di situ Allah tunjukkan kedudukannya. Dia bukan orang yang sukses, dia bukan orang yang berhasil, dia bukan orang yang kaya. Di ayat itu Allah tunjukkan ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya tiada lain adalah neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah subuh kita ini diterima oleh Allah. Yang kedua, kita mengerti dan menyadari bahwa hidup ini adalah ibadah, dan kemudian kita wariskan kepada anak dan keturunan kita. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-20,
surat Toha, ayatnya ayat 132. Di situ Allah ajarkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada ahlimu. Makna perintah tidak hanya menyuruh, tapi mendidik, mengajarkan, membiasakan, peduli, fokus. Untuk apa? Untuk mendidik keluarga kita, pasangan kita, anak cucu, anak keturunan kita. Untuk apa? Untuk hidup ini beribadah kepada Allah. Untuk hidup ini rukuk dan sujud kepada Allah. Fastobir alaiha. Dan dengan sabar di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta sholatmu. Aku tidak minta apapun darimu. La nas'aluka rizqa. Kalau engkau tidak sholat, aku tidak rugi. Satu keluargamu tidak ada yang sholat, aku juga tidak rugi. Sekampung senegeri tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Ayat ini ditutup lagi-lagi dengan pernyataan indah dari Allah, wal akibatul littaqwa. Akibat baik itu pasti akan diberikan oleh Allah. Akibat baik itu pasti akan dihadirkan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang menyelamatkan diri dari kehinaan dan menjadi orang yang memilih hidup dalam kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, inilah orang yang mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kemudahan, dan kebahagiaan. Surat ke-20, surat Toha, ayat 132, jelas Allah tunjukkan, wal akibatul littaqwa. Akibat baik itulah yang akan dihadirkan oleh Allah untuk siapa? Untuk kehidupan orang-orang yang memilih jalan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga para jamaah rahimakumullah, ada pesan berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk siapa? Untuk anak cucu, untuk anak keturunan kita. Allah mengingatkan di Quran, surat keempat, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9, wal yaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Setiap diri kita hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan, peduli dan mengkhawatirkan manakala hadir di belakang kita anak-anak, keturunan, generasi yang disebut di surat An-Nisa ayat 9 ini dengan kalimat dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Maka setiap orang tua jika ingin anaknya menjadi anak yang mulia, jika ingin anaknya menjadi anak yang soleh solihah, tidak ada pilihan lain kecuali mempersiapkan dan memposisikan dirinya sebagai orang tua yang bertakwa kepada Allah. Perintah pertama dan utama yang diajarkan oleh Allah kepada kita agar anak-anak kita selamat, apa caranya? Pertama, Allah mengajarkan fal yattaqullah. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Dan yang kedua adalah hendaknya setiap diri, setiap orang tua mampu menjadi teladan, diteladani, berkata yang jujur, satunya kata dan perbuatan, berkata dengan perkataan yang benar. Inilah setiap anak, setiap generasi yang dihadirkan oleh Allah di belakang kita, hendaknya betul-betul dididik, diperhatikan,
diberikan dan dibekali warisan berharga. Apa warisan berharga itu? 3 hal penting. Pertama, kepada anak keturunan kita itu, kita kenalkan Allah, supaya dia mengerti, memiliki rasa kagum atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, mendidik dan mengajarkan kepada anak dan keturunan kita itu, bahwa hidup adalah ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kepada anak-anak kita itu dipilihkan jalan keselamatan, menyelamatkan dari jalan kehinaan, dan mengantarkan memilihkan hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-91, surat Asy-Syam ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Di situ Allah ingatkan siapa kita? Manusia ini makhluk yang bukan main-main. Makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Dan di ayat ini, ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha. Manusia adalah jiwa yang disempurnakan. Berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu Allah bimbing, Allah berikan petunjuk, ada fujuraha, ini jalan kehinaan, wa taqwaha, dan ini jalan kemuliaan. Apa jalan takwa? Takwa Allah ayyu ta'ah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu cirinya orang yang hidupnya selalu taat kepada Allah. Takwa Allah wa yuskara fala yukfar. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, taqwallah wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa itu hidupnya tenang dan tentram karena selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Inilah jalan takwa, inilah jalan kemuliaan, inilah jalan yang dibimbingkan oleh Allah, yang dengan jalan itu kita akan mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dan kebahagiaan. Maka di ayat 9 surat ke-91 Allah tegaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung siapa? Orang yang mensucikan jiwanya, meneguhkan keyakinan kepada Allah, hidup dalam ketaatan, selalu bersyukur dan selalu ingat kepada Allah. Sebaliknya, fa'alhamaha fujuraha. Orang yang menempuh jalan kehinaan, yang tidak mau taat, dia durhaka. Tidak mau bersyukur, dia ingkar. Dia kufur atas nikmat Allah. Tidak mau berzikir ingat kepada Allah, dia lupa dan lalai kepada Allah. Maka di ayat 10 itu Allah ingatkan, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi, sungguh bangkrut, sungguh pailit, sungguh gagal, sungguh menderita siapa? Orang yang hilang keteguhannya kepada Allah, mengganti ketaatan dengan kedurhakaan, mengganti rasa syukur dengan keingkaran, mengganti selalu berzikir dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah pesankan. Maka anak keturunan kita, pemuda-pemudi harapan di masa depan, ingin menjadi anak yang selamat dari kelemahan, menjadi anak yang hebat, tumbuh berkembang, menjadi anak yang teguh keyakinan, maka pertama dan utama, kenalkan rasa kagum kepada Allah. Yang kedua apa? Didik dan biasakan bahwa hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Yang ketiga, menyelamatkan masa depan mereka dengan cara apa? Menjauhkan dari jalan kehinaan dan dipilihkan hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena begitu pentingnya pemuda, begitu pentingnya generasi masa depan. Dalam ungkapan bahasa Arab itu disebutkan Syu'banul yaumi rijalul ghad. Pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin di masa depan. Dan dalam catatan peradaban, maka tidak jarang Allah itu kemudian memberikan hikmah dan pelajaran, perubahan-perubahan,
setiap perubahan besar, kata orang sekarang ada yang namanya agent of change, pembaharu, pelaku perubahan itu adalah generasi muda. Maka disinilah Allah mengingatkan betul bagaimana para pemuda, bagaimana anak-anak kita itu tumbuh dan berkembang sehingga memiliki kontribusi terbaik. Sekedar contoh, kalau kita baca Quran, surat yang diturunkan terakhir, surat apa itu? Surat ke-110, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau surat terakhir itu surat ke-110, insya Allah diturunkan sekitar tahun 10 Hijriah dan tidak berselang lama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ternyata yang menarik di surat ini Allah betul-betul menaruh perhatian untuk kita ini optimis di kehidupan masa depan. Kita ini harus yakin dengan pintu kesuksesan dan kemenangan. Kita ini harus punya keyakinan bahwa kita bisa mempersiapkan, mengantarkan kebaikan kehidupan lewat apa? Tumbuh dan berkembangnya generasi-generasi hebat di masa-masa yang akan datang, generasi yang kita tinggalkan. Coba kalau kita renungkan, surat ini diawali dengan kata idza. Quran itu kalau diawali dari kata idza, itu artinya apabila yang pasti terjadi, itu idza. Beda dengan kalau Quran itu menggunakan kata lau. Lau anzalna hadzal Qur'ana misalnya, maka kata lau itu apabila yang tidak terjadi. Nah, lebih-lebih di surat ini dirangkai dengan kata jaa. Jaa itu bukan kedatangan biasa, tapi jaa itu adalah kedatangan yang luar biasa. Dan apa kedatangan yang luar biasa itu? Nasrullah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Di Quran, pertolongan Allah itu disebut dengan dua kata. Pertama, Allah menyebut pertolongan Allah itu dengan Nasrullah. Yang kedua, Allah sebut dengan Nasrum minallah. Ada Nasrullah, ada Nasrum minallah. Apa bedanya Nasrullah dengan Nasrum minallah? Kalau Nasrullah itu pertolongan yang langsung diberikan oleh Allah tanpa campur tangan manusia, itu namanya Nasrullah. Tapi kalau Nasrum minallah itu pertolongan yang diberikan oleh Allah dengan Allah memberikan ruang kepada manusia untuk bekerja, untuk berbuat, untuk berikhtiar, untuk berjuang. Dan seberapa besar kesungguh-sungguhan kita dalam perjuangan, itu akan selaras dan sejalan pertolongan yang diberikan oleh Allah sehingga hadir kemenangan. Maka ayat itu kan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat ini menurut para mufassir itu bicara tentang Futkul Makkah, penaklukan kota Mekah. Dan lebih detail lagi dijelaskan, Futkul Makkah itu bukan hanya kemenangan dan kesuksesan Nabi kembali memasuki kota Mekah dan kemudian sukses. Sampai sekarang tidak ada yang menandingi keindahan, bagusnya, eloknya akhlak seorang manusia, manusia terpilih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemarahan, tidak ada balas dendam, tidak ada kebencian, kecuali apa? Begitu Nabi memasuki kota Mekah, pidato pertama yang beliau sampaikan, yaumul marhamah. Hari ini adalah hari marhamah. Hari ini adalah hari penuh kasih sayang. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada tetesan darah, tidak ada kebencian dan balas dendam. Padahal kita tahu apa perlakuan orang-orang Quraisy kepada Nabi. Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, mengalami kesulitan, satu dua yang masuk Islam, kemudian Nabi dakwah secara terang-terangan, tantangan dakwah semakin berat, tekanan, intimidasi, teror, siksaan yang diberikan kepada
umat yang jumlahnya masih sangat terbatas, sangat luar biasa, di luar batas kemanusiaan. Sampai Nabi harus menoleh cari tempat lain di mana Nabi harus melanjutkan dakwanya. Maka kemudian Nabi menoleh ke Taif. Ternyata begitu Nabi di Taif, perlakuan orang Taif tidak jauh berbeda dengan perlakuan orang-orang yang berada di kota Mekah. Kesimpulan, seolah-olah mandek, seolah-olah sudah habis, seolah-olah selesai. Dakwah Islam ini sulit untuk bisa berkembang. Islam ini sulit untuk bisa tumbuh dan berkembang di permukaan bumi. Tapi apa yang terjadi? Disinilah Allah ajarkan tentang Nasrullah, pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu diberikan dengan cara yang sangat mudah. Seperti ketika Nabi dikepung rumahnya 12 utusan dari kabilah-kabilah yang ada siap untuk membantai Rasulullah. Masya Allah. Tapi Allah selamatkan dengan cara yang sangat mudah. Mereka semua terlelap ketika ditaburi pasir, dan kemudian begitu yang kedua pasir itu ditaburkan di kepalanya, mereka semakin terlelap dan Rasul bisa meninggalkan rumahnya dengan sangat tenang. Begitu mudahnya Allah menolong hambanya. Yang kedua, ketika sampai di Gua Sur itu, begitu Rasulullah masuk bersama Abu Bakar, apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy yang mengejar pun ternyata sudah berada di depan gua. Secara manusiawi sulit Rasul untuk bisa lolos, dan Rasul pasti akan tertangkap. Tapi lagi-lagi itulah Nasrullah, pertolongan yang diberikan oleh Allah. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, di dalamnya ada fasilitas, pertolongan dan pembelaan dari Allah. Begitu rame-rame di depan gua, Abu Bakar ketika ketakutan, Abu Bakar langsung berkata kepada Rasulullah, qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, nadhartu ila qudami musyrikin wa nahnu fi gharri wa hum ala ru'usina. Ya Rasulullah, lau anna nadharahum takhta qudamaini wa absarana. Ketika Abu Bakar menyampaikan Rasul, orang-orang Quraisy yang mengejar kita sudah berada di depan goa. Kalau dia nengok ke bawah, pasti kita akan tertangkap. Tapi Rasul dengan tenang meyakinkan, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakrin, innallaha ma'ana. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, saya dan engkau? Apakah kita merasa berdua? Tidak Abu Bakar, sebab yang ketiga ada Allah. Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta saya. Jangan takut, Allah beserta kita. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalamnya ada fasilitas, ada pertolongan, ada pembelaan yang diberikan oleh Allah. Dan dengan cara mudah. Orang-orang Quraisy terpedaya. Begitu lihat goa, kesimpulannya di dalam pasti tidak ada orang. Kenapa? Allah tolong Rasulullah dengan caranya Allah. Tidak dengan tembok baja, tidak dengan batu yang besar. Ternyata dikirim laba-laba dan kemudian bikin sarang. Bikin sarang, cepat, singkat, bagus. Orang Quraisy yang lihat pasti berkesimpulan, tidak mungkin, sebab kalau ada orang masuk, pasti rumah laba-laba itu akan rusak. Dengan cara yang sangat mudah, padahal di Quran disebutkan serapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Inilah yang disebut dengan Nasrullah. Lebih-lebih diperkuat dengan di depan pintu goa itu ternyata sedang mengerami burung merpati dengan telur-telurnya. Inilah cara Allah sehingga Rasul selamat. Yang ketiga, pertolongan Allah itu lewat yang kita bicarakan hari ini. Allah tidak mengutus orang yang kaya raya, orang yang tokoh masyarakat. Yang diutus oleh Allah 6 pemuda. Di tengah-tengah mandeknya jalan dakwah itu, seolah-olah Islam habis, Allah berikan Nasrullah, pertolongan. Dengan cara apa? Tiba-tiba ada 6 pemuda datang.
berbaiat masuk Islam kepada Rasulullah. Salah satu dari pemuda itu namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair inilah yang kemudian dalam catatan sejarah menjadi pemuda duta pertama yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yasrib. Padahal kita tahu siapa Mus'ab bin Umair? Anak orang kaya, hidupnya dimanjakan oleh kemewahan. Kalau orang sekarang bajunya itu bermerek, bajunya branded. Kalau jalan itu, waktu berlalu sekian lama, orang masih bisa menebak, pasti yang berjalan ini namanya Mus'ab bin Umair. Saking mahalnya parfumnya. Parfumnya produk luar. Terompah sepatunya. Tapi begitu dia masuk Islam, dia lepaskan dan dia tanggalkan itu semua. Sampai dia dikurung, dipenjara oleh ibunya sendiri. Supaya dia keluar dari Islam. Tapi itu tidak menggoyahkan dirinya. Sampai kemudian pada suatu dekade cerita yang sampai kepada kita itu. Beliau Mus'ab bin Umair, seorang yang sangat cerdas, pemuda yang pintar, ganteng, tampan, santun. Kalau orang sekarang paket lengkap. Luar biasa. Diutuslah Mus'ab bin Umair ini oleh Rasulullah berdakwah ke Yasrib. Dalam catatan sejarah, pemuda ini menorehkan tinta emas. Ketika berdakwah, ternyata Mus'ab bin Umair dijadikan jalan pertolongan yang diberikan oleh Allah. Di Madinah terjadi perubahan kondisi masyarakat yang berbalik 180 derajat. Dia bikin base camp, semacam Islamic Center, tempat pendakwaan itu, dan dalam waktu yang singkat, tidak kurang dari 200 orang masuk Islam. Ketika Mus'ab bin Umair kembali ke kota Makkah, ternyata begitu kembali lagi ke Yasrib, perkembangannya jauh lebih dahsyat lagi, sehingga kita bisa memahami kenapa waktu Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, di kota Madinah itu Nabi sudah disambut oleh pemeluk agama Islam yang jumlahnya sudah sangat banyak, yaitu lewat dakwah pertama yang diberikan dengan Rasul menugaskan seorang duta, dan duta itu adalah pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Inilah bentuk pertolongan Allah lewat tangan-tangan pemuda yang memiliki andil dan kontribusi besar untuk membawa perubahan dan kehidupan yang lebih baik. Karena itu sungguh sesuatu yang sangat penting dan berharga untuk kita didik, untuk kita tanamkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi di belakang kita, itu untuk menjadi generasi yang betul-betul menjadi generasi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis itu disebutkan ada 7 golongan orang yang dinaungi menjadi golongan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan salah satunya adalah pemuda. Pemuda yang taat beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, setiap manusia tidak akan beranjak melangkahkan kakinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia selesai menjawab 5 pertanyaan yang harus dia tuntaskan. Dan pertanyaan pertama adalah, untuk apa umur kita habiskan? Yang kedua, untuk apa masa muda kita gunakan? Yang ketiga, dari mana harta yang melekat pada kita semua ini kita cari? Dan yang keempat, bagaimana kita membelanjakan setiap harta yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Para jamaah rahimakumullah, begitulah Allah menuntun, Allah membimbing, dan Allah menunjukkan kepada kita semua. Mudah-mudahan umur kita ini menjadi umur yang barokah, harta kita menjadi harta yang barokah, anak-anak keturunan kita dicatat, dibimbing oleh Allah, dipayungi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan menjadi generasi-generasi yang solih, menjadi generasi yang santun, yang berjiwa rahmah, yang mampu berbuat adil, yang teguh pendirian,
yang istiqomah di jalan kebenaran. Mudah-mudahan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang pertama apa? Mengerti, memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Digunakan apa? Digunakan betul-betul dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak dan keturunan kita, para pemuda-pemuda kita ini mengerti betul kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia berkawan, sahabat siapa yang menjadi teman dan siapa yang menjadi musuhnya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mereka menyadari bahwa dia butuh teman dan pendamping. Apa teman dan pendamping itu? Bacaan apa yang dia peroleh, bacaan apa yang dia tekuni, bacaan apa yang dia kumpulkan dan dia persiapkan, sebab disitulah yang kelima dari apa yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tadi. Untuk apa? Ilmu yang diberikan oleh Allah dia gunakan dan dia amalkan. Mudah-mudahan jadi ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, dan masa depannya dibimbing Allah, cita-cita kemuliaannya dikabulkan oleh Allah, dibahagiakanlah kita semua, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Huda siap menampung dan menyalurkan zakat, infak, sedekah panjenengan sedaya, dan mari kita kumpulkan di Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda insya Allah siap 24 jam ya, untuk menyambut dan menemani jamaah sekalian.